Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fadia. Saya dari Tedris Biologi NIM 21101108015 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, tujuan saya buat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk membuat praktikum, yaitu perubahan materi yang terdiri dari kimia, fisika, dan biologi. Enjoy your watching! Baik, untuk selanjutnya yaitu perubahan fisika. Sebenarnya perubahan fisika, kimia, dan biologi ini kita banyak temukan dalam sehari-hari kita ya. Tahukah kamu apakah itu perubahan fisika? Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya saya ambil dari contoh lilin ya. Untuk pertama kali alat-alat dan bahan-bahannya itu ada lilin sama korek api. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama kali itu lilin ini harus dibakar. Nah, ketika sudah terjadi kayak ini dinamakan perubahan fisika. Karena kenapa pada lilin? Karena di lilin ini telah melewati proses pelelehan kan tadi ya, dengan pembakaran itu namanya pemanasan. Nah, setelah itu kan pasti menyebabkan lilin itu berubah bentuk kan dari zat padat ke zat cair. Nah, begitu pula nanti pada saat lilin didiamkan itu kan yang awalnya cair itu didiamkan nanti dengan suhu tertentu bakalan berubah lagi menjadi padat gitu. Tapi tidak dengan bentuk yang semula utuh itu. Next yaitu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini juga kita temukan banyak di kehidupan sehari-hari. Nah, dan untuk alat dan bahan saya mengambilnya kertas dengan korek api. Baik, langsung saja ya. Prosesnya ini dibakar. Kertasnya ini dibakar. Nah, kenapa dikatakan perubahan kimia? Karena kertas ini tidak akan kembali ke semula lagi, dan juga ketika kertas ini kan melewati proses pembakaran. Nah, yang disebabkan oleh adanya gas api dekat dengan materi yang mudah terbakar. Dan juga pada dasarnya pembakaran sendiri itu merupakan reaksi kimia yang terjadi antara materi yang terbakar dengan gas oksigen di udara. Selain menghasilkan abu dan gas, kertas ini juga dapat menghasilkan energi. Maksudnya pembakaran yang dapat menghasilkan energi. Sekarang yang terakhir yaitu perubahan biologi. Kenapa dinamakan perubahan biologi? Karena adanya pengaruh makhluk hidup. Pengaruh ini dapat berasal dari binatang yang kita sebut dengan bakteri atau tumbuhan yang kita sebut dengan jamur. Nah, dan untuk di perubahan biologi ini, alat-alat dan bahan-bahannya saya ambil yaitu nasi yang sudah busuk. Yang sudah busuk ini disebut perubahan biologi. Karena kenapa? Di dalam nasi ini sudah terdapat bakteri, yaitu kita sebut dengan jamur makanan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari semua ini yaitu perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan wujud baru dan bisa diubah menjadi wujud semula. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dan wujud baru tapi tidak bisa diubah menjadi wujud semula. Sedangkan di perubahan biologi ini adalah perubahan yang dibantu oleh makhluk hidup seperti lumut dan juga rayap. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.